yang melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang sekaligus menjadi peringatan Hari Reformasi 31 Oktober diambil dari surat Roma pasal yang pertama ayat ke-16 sampai ke-17. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, hari ini gereja kita mengenang reformasi yang pertama sekali dicanangkan oleh seorang rahib, seorang biarawan Jerman yang bernama Martin Luther. Martin Luther sangat gelisah dengan praktek-praktek ajaran dan praktek kehidupan gereja pada masa itu. Sampai pada akhirnya dia pergi ke pintu gerbang gereja Wittenberg dan dia memakukan 95 dalilnya di pintu itu supaya bisa dibaca oleh semua jemaat dan orang yang lalu lalang. Pada waktu itu belum seperti sekarang ada HP, ada medsos, ada cetak, mesin media elektronik, media cetak. Luther memakukan 95 dalilnya itu tentang penyimpangan-penyimpangan dalam gereja pada waktu itu. Nah, salah satu isi dalil Martin Luther itu, Amang Inang nanti bisa googling, cukup bikin di Google 95 dalil Martin Luther. Kita bisa baca dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, atau bahasa apapun. Salah satu isi dalil Martin Luther itu adalah seruan kepada gereja untuk bertobat. Sebagaimana seruan Yesus pertama sekali, bertobatlah. Nah, salah satu lagi yang menjadi kecaman dalam dalil Martin Luther itu adalah surat yang dinamakan indulgensi, surat penghapusan dosa. Didorong kebutuhan gereja akan pembangunan Basilika Roma yang sangat besar dan megah, dan didorong oleh biaya perang salib, maka pemimpin gereja pada waktu itu mengeluarkan yang dinamakan surat indulgensi, surat penghapusan dosa yang bisa dibeli. Jadi orang-orang kaya, orang-orang bisa membeli surat penghapusan dosa itu, dan dengan demikian dosanya dinyatakan telah diampuni. Bagi Luther itu sangat menyimpang dari Injil. Apalagi bahwa orang yang sudah mati pun bisa dibeli surat penghapusan dosanya oleh kaum kerabatnya. Juga Luther menyerang praktek-praktek soal api penyucian. Waktu itu gereja mengatakan orang yang mati itu tidak langsung masuk sorga, tapi melalui proses yang dinamakan api permunian. Dan mereka bisa dipengaruhi dari dunia dengan doa-doa dari kaum kerabatnya, dan juga jasa-jasa dari para orang kudus. Itu dikecam oleh Luther. Hal yang lain dikecam oleh Luther adalah soal harta gereja. Menurut Martin Luther, harta gereja yang paling besar bukan bangunan katedral, bangunan-bangunan gereja yang besar itu, tapi harta gereja yang paling besar adalah Injil.
Nah, untuk itulah Martin Luther mencanangkan gereja harus direformasi, kembali ke formasi awalnya. Dan untuk itu Martin Luther dikejar-kejar dan dinyatakan bahwa dia bebas dibunuh tanpa tuntutan apapun. Tapi oleh Martin Luther gereja berkembang, dan kita adalah salah satu gereja yang mewarisi semangat opung Martin Luther ini. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik? Kejadian itu tahun 1517, lebih dari setengah abad yang lalu. Apa yang bisa kita petik dari semangat opung Martin Luther ini, Bapak gereja kita ini? Ada 3 hal. Pertama, gereja harus tetap kembali kepada sumbernya. Gereja harus tetap kembali kepada sumbernya. Apa sumber gereja? Injil, Alkitab. Itulah salah satu moto dari Martin Luther, kembali ke sumber. Mulak tu bona, mulak tu mual. Kembali ke sumbernya, yaitu Alkitab. Pada waktu itu Alkitab hanya tersedia pada zaman Luther di abad ke-15. Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin dan terbatas sekali jumlahnya. Yang bisa membaca Alkitab hanyalah imam-imam. Orang tidak punya Alkitab pribadi. Jemaat hanya berpegang kepada ucapan imam, apa yang disampaikan oleh para pendeta. Jemaat tidak punya pegangan asli, yaitu Alkitab. Jemaat tidak punya akses langsung kepada Injil itu. Dan Luther menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Jerman. Dan dalam tempo yang cepat Alkitab itu menyebar ke semua masyarakat. Diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain sampai ke masa sekarang. Dan pada zaman itu Alkitab menjadi buku yang paling laris. Sebelumnya tidak. Jemaat menjadi terbuka matanya. Jemaat bisa langsung membaca Alkitab firman Tuhan itu. Tidak lagi tergantung hanya kepada yang dikhotbahkan, apa yang disampaikan oleh para imam atau pendeta. Saudara-saudara, semangat Martin Luther mengajak jemaat kembali ke sumber, kembali ke Alkitab, tetap relevan pada masa kita. Walaupun pada zaman kita Alkitab itu ada di tangan kita masing-masing. Alkitab itu ada di jari kita masing-masing. Ketika Amang dan Inang selalu membawa handphone, Alkitab itu ada di handphone Amang dan Inang. Tidak ada alasan untuk mengatakan Alkitab itu jauh. Kalau kita mau, dengan sekali klik kita bisa membacanya. Bahkan sambil bawa mobil pun Amang dan Inang bisa baca Alkitab tanpa harus ditabrak melalui yang dinamakan audible Bible, Alkitab suara, dengan pendengaran kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bila kita mau membaca konstitusi, aturan dan peraturan gereja kita, HKBP di pasal 5 konstitusinya mengatakan jemaat harus membaca Alkitab setiap hari. Pertanyaan, berapa persenlah jemaat HKBP yang telah tamat membaca Alkitab? Berapa persenlah jemaat HKBP yang dengan disiplin membaca Alkitab? Saudara-saudara, jika kita mau mewarisi semangat reformasi ini, bukan cuma sekedar mewacanakannya, menjadikannya retorika, kami gereja reformasi, kami gereja Protestan, kami gereja HKBP, pewaris dari ajaran Luther. Mari kita kembali kepada Alkitab kita. Minggu depan khotbah kita diambil dari Mazmur 146. Saya mengajak Amang dan Inang sebelum minggu depan tamat membaca semua kitab Mazmur. Minggu depan kita khotbah Mazmur 146.
Saya ajak jemaat membaca seluruh kitab Mazmur selama pekan ini. Kecuali yang sudah punya disiplin membaca Alkitab bab demi bab, pasal demi pasal, hari demi hari, dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi kita, mari kita nanti pulang ke rumah membaca surat Roma ini sampai tamat. Hanya 15 pasal. Tidak sampai 1 jam kita tamat membacanya. Kita bisa baca memakai handphone kita. Kita bisa baca memakai Alkitab yang ada di rumah kita. Hanya dengan itulah kita kembali kepada Alkitab itu, menjadikannya sebagai sumber, sebagai titik tolak, sebagai acuan, sebagai dasar. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa yang mau kita petik di hari reformasi ini? Gereja harus kembali hidup dalam anugerah Allah dan iman kepada Kristus. Gereja harus kembali menghayati hidup dalam anugerah Allah dan iman kepada Kristus. Luther bergumul, Martin Luther muda itu bergumul bagaimana dia bisa diselamatkan dari murka Allah. Dia seorang rahib atau biarawan. Dia terus-menerus bertarak, melakukan askese, menyiksa dirinya sendiri supaya dia diselamatkan dari murka Allah atas dosa-dosanya. Namun dia tetap gelisah, dia tetap takut. Sampai pada akhirnya Martin Luther berjumpa dengan surat Roma yang mengatakan keselamatan itu hanya anugerah Allah. Keselamatan itu hanya iman kepada Kristus. Keselamatan itu hanya oleh Injil. Keselamatan itu dan hidup kita hanya untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, ada banyak sekali kata atau terminologi yang dipakai untuk pekerjaan Allah menyelamatkan kita karena anugerahnya. Yang pertama paling sering dipakai di surat Roma adalah kata pembenaran. Allah membenarkan kita. Kita dibayangkan seperti orang-orang yang sedang didakwa di pengadilan. Kita orang berdosa, tetapi Hakim Agung Allah itu menyatakan kita benar. Bukan karena kita benar, bukan karena kita kudus, bukan karena kita saleh, tapi karena anugerahnya semata dan karena kita beriman kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah, dibebaskan dari hukuman hanya karena kita beriman kepada Kristus dan kita menerima sebagai anugerah Dia. Kata yang lain yang sering dipakai adalah kata pembebasan. Kita dibayangkan seperti para budak yang dipenjara, diperhamba oleh dosa. Tetapi Allah dengan perantaraan Kristus membebaskan kita dari perhambaan dosa itu. Sekarang kita bukan lagi hamba dosa. Kita tidak perlu tunduk kepada dosa. Kita tidak perlu lagi merasa wajib melakukan yang jahat, sebab Allah dengan perantaraan Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Bukan karena keunggulan, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena anugerahnya. Kata lain yang dipakai adalah penebusan. Kita dibayangkan, dilukiskan sebagai orang-orang yang telah tergadai. Allah membeli kita, menebus kita dari pegadaian dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah putranya. Karena itulah Martin Luther mengatakan keselamatan itu semata-mata oleh anugerah, sola gratia. Keselamatan itu semata-mata oleh iman kepada Kristus, sola fide. Keselamatan itu semata-mata karena berita Injil, sola scriptura. Pada hari ini
ketika kita merenungkan dan merayakan reformasi 31 Oktober ini, mari kita kembali kepada hidup dalam anugerah ini, hidup dalam iman ini. Pembacaan kita tadi mengatakan supaya kita hidup dari iman kepada iman. Apapun yang kita lakukan bertolak dari iman kepada Allah dan berakhir bermuara kepada iman juga kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita bergerak dari anugerah menuju anugerah yang lain. Saban hari kita hidup dari anugerah yang satu ke anugerah yang lain. Demikianlah amang inang, ketika kita mau mewarisi semangat Luther ini, tidak ada pilihan, kita harus juga kembali hidup dalam anugerah Allah, dalam iman kepada Kristus. Dasar, titik tolak, tujuan, muara kehidupan kita, termasuk sebagai pribadi atau sebagai gereja, hanya anugerah, iman, dan kemuliaan Kristus. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik? Salah satu moto atau semboyan dari reformasi yang terkenal itu adalah apa yang selalu kita dengar, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Apa artinya itu? Gereja yang membaharui adalah gereja yang terus-menerus dibaharui. Huria napi naim baru do natau paim baruhon. Gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus lah yang dapat membaharui jemaatnya, membaharui dunia ini. Karena itu, mari kita sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, terus-menerus memberikan diri kita dibaharui oleh Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun dari antara kita, termasuk para imam atau pendeta, yang bisa mengatakan sudah final, saya sudah sempurna, saya sudah tamat dalam firman Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu diubah dalam diri saya. Orang yang mengatakan gitu pada sesungguhnya telah mati. Sebab Luther mengatakan bahwa gereja harus terus-menerus memberi dirinya dibaharui oleh Roh Kudus. Sebab itulah dia mengatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang membaharui adalah gereja yang dibaharui. Kalau gereja itu tidak mau dibaharui, dia tidak akan sanggup membaharui orang lain, apalagi membaharui dunia ini. Saudara-saudara, secara sederhana, secara konkret, saya mau mengatakan dari mimbar kudus ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai gereja HKBP. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara sederhana sebagai gereja HKBP pewaris Martin Luther. Pertama, menyatukan kata dan tindakan. Apa yang dikatakan gereja harus itu yang dilakukannya, dan apa yang dilakukan gereja harus itu yang dikatakannya. Kata dan tindakan tidak boleh berbeda. Itu yang pertama. Apa yang dikatakan oleh gereja harus itu yang dilakukannya. Gereja tidak boleh lain di bibir, lain yang dilakukan, lain di hati. Untuk ini kita harus berjuang sama-sama menyatukan kata dan tindakan kita. Jika kita mengatakan kami adalah murid Kristus, maka tindakan kita juga harus sebagai murid Kristus. Yang kedua, kita harus belajar membiasakan kebenaran dan bukan sekedar membenarkan kebiasaan kita. Ikon marguru do hita, hata hita do hupake amang inang, dak kamu hita. Ikon marguru do hita pasomal somal kon hapitoran, dak kolan mamitori hasomalata. Banyak kebiasaan kita yang baik dan benar. Dan bila kita baca buku-buku psikologi, kebiasaan itu sangat penting.
supaya kita tidak capek. Karena kita sudah terbiasa menyimpan kunci motor kita di rak, kita tidak perlu berpikir lagi untuk mencarinya. Begitu bangun mau pergi, kita langsung pergi ke rak yang sama. Karena kita sudah terbiasa mempunyai kebiasaan makan obat. Setiap kali habis makan, kita langsung mengambil obat kita. Karena kita sudah terbiasa berdoa sebelum makan, gak perlu dipikir, gak perlu disuruh, kita berdoa sebelum makan. Tapi hati-hati ya Manginang, tidak semua kebiasaan itu benar dan baik. Tidak semua kebiasaan kita benar dan baik. Kebiasaan yang benar tentu sangat membangun, tapi kebiasaan yang buruk pasti sama dahsyatnya daya rusaknya. Tapi kita HKBP, kita orang Batak, biasanya apa yang biasa itu otomatis kita anggap benar, ngasomal. Kalau saya punya kebiasaan naik motor melawan arus, beranikah saya bilang bahwa itu benar walaupun biasa? Kalau saya punya kebiasaan menabrak lampu lalu lintas merah, saya tabrak, udah biasa. Banyak pula orang yang lakukannya. Beranikah saya mengatakan bahwa itu benar karena sudah biasa, karena sudah dilakukan 20 tahun, 10 tahun? Kita yang jawab. Amang Inang, kita harus sampai ke level yang lebih tinggi. Bukan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Kebenaran itu yang harus dibiasakan, bukan kebiasaan itu yang langsung dinyatakan benar, apalagi secara absolut. Jika tidak, saya berani mengatakan gereja kita tidak bisa mewarisi semangat reformasi Martin Luther, sebab kita akan stagnan. Apalagi yang harus kita lakukan? Mari kita yang memulai yang benar dari diri kita sendiri, sebagaimana lagu yang sangat suka dinyanyikan oleh kaum ibu kita. Kumulai dari diri sendiri, kumulai dari yang paling kecil dan sederhana, kumulai dari keluargaku. Amang Inang, jika sesuatu kita nyatakan, kita yakini benar, jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Khotbah itu berlaku pertama-tama untuk saya. Khotbah itu pertama-tama berlaku untuk kami pendeta, untuk kami para haladu. Jika kita meyakini yang benar, jangan tunggu orang lain, mulailah, sekecil apapun kebenaran itu. Tapi kita biasanya takut. Kita kadang-kadang, orang Kristen Batak ini mirip para remaja. Remaja itu tekanan PR group, tekanan teman sebayanya sangat kuat. Kita sangat takut melakukan yang benar kalau kita sendirian atau cuma sedikit jumlahnya. Takut kita disebut, napasi ngasih kodoi. Apalagi ada pameo Batak yang mengatakan hata mamuncung, hata lalean. Kata-kata satu orang, walaupun benar, itu dianggap sebagai kata-kata maaf orang gila, hata lalean. Sebab itu banyak orang HKBP takut mengatakan yang benar karena dia merasa sendiri. Tapi ketika menyanyikan lagu buku ende, kupilih Yesus dongaki, songoni masa semangatna. Nang pemuru portibion tuau, ali holan dedui. Dalam praktek mabiar do kita molo punjuk kita mangulahon nasitogi. Luther mengajar kepada kita, mari kita mulai kebenaran itu dari yang paling kecil, dari diri sendiri, dan jangan takut. Satu lagi yang terakhir, mari kita memprioritaskan apa yang betul-betul harus prioritas. Rapat pendeta Hatopan mengatakan pandemi ini bukan kutuk,
dari Tuhan. Rapat pendeta HKBP juga tidak mengatakan pandemi ini berkat Tuhan, tapi rapat pendeta Hatopan bergumul dan mengatakan pandemi ini adalah ujian dan kesempatan. Kesempatan untuk merenung, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk berbuat baik, termasuk kesempatan untuk membaharui diri dan kehidupan kita. Mari kita pakai pandemi ini menemukan kembali prioritas utama kita. Sebelum datang pandemi, secara praktek banyak orang tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Tapi setelah pandemi kita sadar kesehatan rupanya prioritas. Sebelum pandemi keluarga inti kita abaikan, kita lebih suka kepada keluarga besar, extended family itu. Tapi setelah datang pandemi kita disadarkan, oh keluarga inti, suami, istri, anak, ayah dan ibu, ini rupanya yang paling penting. Tidak mengatakan yang lain menjadi tidak penting. Sebelum pandemi kita begitu sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk tenang berdoa, apalagi baca Alkitab, merenung. Tapi ketika pandemi dan kita dipaksa di rumah, begitu banyak waktu kita yang bisa kita pakai untuk berdoa. Amang inang, mari kita jadikan reformasi ini bukan hanya retorika, tapi bagian dari hidup, bagian dari pergumulan, bagian dari kebersamaan kita. Sebab itu kita bisa mengatakan bersama-sama dengan Luther, sola gratia, hanya oleh anugerah, holan marhiti hisi asini rohani di batas sambi, sola fide, hanya semata-mata oleh iman, holan marhiti hiti haporsiaun, sola scriptura, holan marhiti hiti barita nauli, soli Deo gloria, holan Tuhan ngapon di dibata. Dan kita mengatakan, biarlah kami menjadi gereja reformasi yang selalu berani kembali ke formasi yang ditentukan oleh Allah. Amin.